terstruktur juga. Iya gitu. Benar. Karena kalau nggak terstruktur nanti saya ngerasa burnout sendiri gitu kan. Bingung sendiri. Iya, gitu nanti ya. kacau kalau misalnya udah nggak distrukturin gitu ya. Yang pertama itu jadi sosok pengajar, apalagi pengajar di lingkup mahasiswa itu kan pasti tantangannya sangat jauh lebih luar biasa ya. Saya nggak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Gitu. Pokoknya saya harus lebih baik dari diri saya sebelumnya. Itu aja sih Kak. Karena kalau kita membandingkan diri sama orang lain tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya kan? Kemudian selain itu saya juga aktif di UBC Radio. Iya, keren banget. Kebetulan UBC Tahu kenal nggak nggak? kalau UBC loh? Berarti Nggak pernah tahu kalau kamu UBC. aslinya saling kenal nggak sih kalian? Aduh. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Nanu Sabrina, dan kali ini saya tidak sendiri karena di episode podcast kali ini tuh merupakan episode yang sangat spesial nih ya, karena saya sendiri dibantu dan juga ditemani oleh rekan baru saya nih ya. Di sini udah ada Naya. Halo Naya. Halo Mbak Ana. Gimana nih Naya kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, Naya ini ya yang sangat cantik jelita ini nanti akan menemani Sobat Untidar itu dalam 1 tahun ke depan nih ya, bukan hanya 20 menit ke depan lagi, tapi 1 tahun ke depan nih ya, gitu. Luar biasa sekali Naya. Semoga betah-betah ya di sini. Amin. Bismillah ya. Benar. Nah, kali ini seperti biasa nih ya Sobat Untidar, dalam momen-momen wisuda ke-74 Universitas Tidar ini kita bakal ngobrolin apa nih Nay? Kebetulan di kali ini kita akan ngobrolin tentang mengulik-ngulik gimana sih sebenarnya wisudawan terbaik dan juga wisudawan berprestasi. Kita Wah. cek-cek dulu nih Kak latar belakangnya ya. Bener banget, kayaknya nggak afdol nih ya kalau kita nggak tahu latar belakang wisudawan terbaik kali ini tuh kayak gimana, siapakah mereka? Siapa nih ya? Iya benar sekali, pasti Sobat Untidar pada kepo nih ya, kalian nih semua pasti kepo. Yang di belakang kamera kepo nggak nih kira-kira? Kepo banget ya, kepo banget nih. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja nih ya sapa-sapa narasumber kita pada kali ini. Halo, Mas Irfan, Mbak Fitria. Wih, gimana nih kabarnya? Kayak ceria banget nih ya pagi-pagi. Iya, pagi-pagi harus ceria kan ya. Alhamdulillah Luar baik. biasa sekali. kabarnya. Alhamdulillah. Mbak Fitria Alhamdulillah sehat dan sehat ya. baik. Tapi Iya. kok kayak pernah lihat gitu ya? Aduh, di mana ya? Naya pernah Pernah lihat di mana ya? Kebetulan pastinya pernah lihat ya Mas Aduh. hari ini ya. Oh, berarti kayak saling kenal juga nih ya? Sepertinya iya deh. Kayaknya pura-pura gak kenal. Oke, nah mungkin ada juga nih Sobat Untidar yang belum pernah lihat Mas Irfan sama Mbak Fitria ini siapa sih gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri terlebih dahulu nih ya. Oke. Boleh dong perkenalan diri dulu dari Mas Irfan mungkin? Oke, halo Sobat Untidar, perkenalkan saya adalah Muhammad Irfan Adianto. Saya dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2022 dan kebetulan saat ini saya juga menjadi Duta Untidar tahun 2025. Halo Sobat Untidar, perkenalkan saya Fitria Noviastuti. Saya dari program studi S1 Teknik Sipil dan asal saya adalah dari Kota Pati. Oke, sudah terjawab nih, ada Mas Irfan sama Mbak Fitria. Ya. Mas Irfan ini dari Pendidikan Matematika Betul. dan Mbak Fitria dari Teknik Sipil. Sipil, Nah, iya. Gitu, oke. Dan kayaknya emang saling kenal nih ya. Iya. Kita masih keep dulu identitas asli mereka siapa gitu ya, Nay, benar ya? betul. Oke, nah Langsung aja nih ya bener, Kak. bener. Aku mau tanya nih, gimana sih Kak perasaannya menjadi wisudawan terbaik dan juga menjadi wisudawan berprestasi nih ya pastinya. Gimana nih perasaan Kakak semua? Oke, jujur kaget. Wow, sekaget apa tuh? Surprise, gitu. Jujur kaget ya, karena momen saya tahu menjadi wisudawan terbaik itu sangat apa ya? Kalau biasanya kan dikabari ya lewat WA atau email kita secara formal ya. Ini tuh kayak pertemuan langsung terus, oh kamu wisudawan terbaik gitu. Oh gitu? Iya. Berarti sangat kayak sesimpel itu ya? Oh kamu wisudawan terbaik? Iya gitu ya. Dan gitu tapi lucu banget sih pas itu sih. Oh iya, yang ngabarin dari siapa nih? Waktu itu yang ngabarin dari Pak Andri. Oh, Pak Andri. Pak Andri ya. Jadi ketemu di satu ruangan gitu, terus ya udah langsung diabari. Kamu wisudawan terbaik gitu. Terus wah kaget banget gitu. Tapi Kaget sih ya. Wah, kaget banget. Tapi waktu itu ya enggak harus yang heboh kan enggak kan. Stay calm gitu kan. Wih, keren banget. Oke, Kalau
Mbak Novi sendiri, Mbak Fitria? Kalau dari saya sebenarnya kaget juga ya, tapi karena dulunya alhamdulillahnya pas waktu di MA, karena dulu backgroundnya saya dari madrasah aliyah, alhamdulillah kan dulu pernah jadi teladan 1. Tapi karena ini beranjak ke universitas yang ranahnya kan saya juga di Fakultas Teknik, jadi agak shock dan juga terkejut sebenarnya, karena mungkin banyak banget dari mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi yang mungkin lebih banyak daripada saya, seperti itu. Tapi berarti udah dari dulu memang berprestasi ya Mbak Fitri? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Oke, atas terima kasih. raihan prestasinya menjadi Terima wisudawan kasih. terbaik periode 74 ini ya. Semoga bisa menginspirasi Amin, semuanya amin. bagi Sobat Untidar dan kita semua nih Ya, yang di sini amin. semoga Amin. bisa terinspirasi Ya. gitu. Nah, sebagai wisudawan terbaik periode ini, kira-kira apakah ada kesibukan lainnya nih selain kuliah? Kalau Gitu. dari saya sendiri, saya pas waktu mahasiswa baru itu aktif di berbagai organisasi. Saya mengikuti Iksan di divisi karya tulis ilmiah Al-Quran, tapi hanya sebagai anggota seperti itu. Kemudian saya juga aktif di El-Jatar atau Elang Baja Untidar yang BSO-nya dari Teknik Sipil sendiri. Kemudian selain itu saya juga aktif di UBC Radio. Iya, keren banget. Kebetulan Yubi Baru tahu ya kenal kalau nggak? kamu UBC loh. Berarti Nggak tahu kalau kamu UBC. aslinya saling kenal nggak sih kalian? Aduh, Ternyata belum kenal itu ya kita Fit, ya. periode yang lama. Iya, sudah lalu ya Kak ya. Iya. Waktu itu di public relation. gitu. Ya, selain itu juga ini ikut di komunitas Tidar Debating Community TDC. Wih. Tadi jadi PIC-nya dari Fakultas Teknik. Seperti itu. Oke, jadi cukup aktif ya ternyata. Dan yang terakhir ini menjabat sebagai Duta Untidar 2025. Oh. Alhamdulillah. Hanya terreveal ya. Bentar, yang satu belum ke reveal nih ya, belum satu. Udah tadi. Oh udah ya. Iya, dia berkenalan. Oh, udah bilang Duta ya. Oh, ternyata saya yang nggak memperhatikan. Oh berarti terreveal ya semuanya ini Iya. udah oke, luar biasa. Berarti kesibukannya selain kuliah, organisasi dan iya. lain sebagainya gitu. Oke. Kalau untuk Kak Irwan sendiri gimana nih? Kalau saya bisa dibilang saya ikut organisasi gitu ya. Oke. Tapi tetap sibuk sih. Apa aja? Sibuk bangetnya tuh apa Kak? Kesibukan saya itu pertama saya ngajar. Jadi, karena kan saya berasal dari pendidikan matematika dan kebetulan saya emang suka ngajar. Gitu. Jadi dari sebelum kuliah pun saya sudah ambil job ngajar walaupun masih private gitu. Kalau untuk sekarang saya kebetulan udah ngajar di Bimbel, di sekolah juga sebagai pembina Olimpiade Matematika gitu. Terus selain mengajar, saya juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dari pemerintah kayak misal PKM, gitu, PMB, itu dulu waktu semester awal-awal. Kemudian saya juga selain kuliah aktif di kegiatan penelitian dan pengabdian bersama dosen-dosen gitu, Mbak. Keren banget ya Keren Kak. banget, ternyata memang wisudawan terbaik itu sangat sibuk ya. Gak cuma kuliah aja ini ya, Betul. pasti sibuk yang lain sebagainya. Iya. Ada kayaknya pernah lihat juga nge-MC di KMX Aduh, gitu aduh. ya. KKN gitu ya. Jadi Mulai udah- review juga ini. Nah, keunikannya kali ini itu wisudawan terbaiknya itu kita dari Duta Untidar nih ya. Sama-sama Duta Untidar Iya, gitu. iya, Pasti semuanya pernah lihat nih ya. Betul. Nah Kak, dari kesibukannya Kakak sendiri ini berdua, apakah itu ada mengganggu kuliah Kakak waktu-waktu saat ada kuliah gitu dan sebagainya? Apakah terganggu atau enggak nih Kak? Oke, kalau saya alhamdulillahnya semua bisa dihandle gitu. Karena kuncinya adalah bagaimana kita manajemen waktu. Gitu. Kalau misalnya kita udah berkomitmen untuk mengikuti suatu kegiatan, ya kita pertimbangkan dulu dengan kegiatan yang lainnya. Itu apakah nanti mengganggu kegiatan lainnya atau enggak gitu. Kalau enggak membantu, ya udah kita kerjakan gitu. Tapi kalau sekiranya dari awal itu udah mengganggu, mending nggak usah sekalian. Kalau saya seperti itu. Iya. Memang memilih-milih gitu ya? Iya gitu. Terus juga time management itu penting banget. Kalau saya tuh tipe yang pakai konsep time blocking gitu. Artinya misal saya dari jam 7 sampai jam 12 kuliah gitu. Berarti nanti jam 12 sampai jam 3 saya kerja, nanti jam 3 sampai jam 6 misal itu saya kegiatan lain kayak misal mengerjakan penelitian atau pengabdian gitu. Tapi pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Terus juga malamnya ya buat mengerjain tugas atau skripsi gitu. Cukup terstruktur juga Iya ya. gitu. Benar. Karena kalau nggak terstruktur nanti saya ngerasa burnout sendiri gitu. bingung sendiri Iya, gitu nanti ya. kacau kalau misalnya udah nggak distrukturin gitu ya.
Berarti nggak pernah mengganggu kegiatan Iya, kuliah ya? hopefully Karena nggak pernah. manajemen waktu itu yang penting. Oke, kalau Mbak Fitria gimana? Kalau dari saya itu atur target dan juga waktu. Jadi misal di minggu ini target saya ada apa? Misalnya mengikuti olimpiade lomba ataupun mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian dosen, itu saya fokuskan terlebih dahulu. Akan tetapi juga tidak mengesampingkan terkait dengan akademik saya sewaktu di kelas seperti itu. Jadi target waktu yang saya prioritaskan itu sesuai dengan timeline yang saya schedulekan terlebih dahulu seperti itu, Kak. Jadi tidak ada tumpang tindih seperti itu. Semuanya insya Allah bisa terlaksana. Betul, Iya. setuju juga. Target juga ya. Iya. Berarti memang ini ya harus terstruktur gitu ya, Iya, biar nggak bingung sendiri betul. untuk membagi waktunya gitu. Iya. Nah, kalau kok bisa ikut lomba-lomba organisasi dan lain sebagainya itu awal mulanya kayak gimana nih? Kalau dari Mbak Fitria dulu mungkin. Oke, kalau dari aku karena dulunya alhamdulillah pas waktu MA itu memang terbiasa mengikuti lomba dan juga mengaji dan sebagainya ya Kak. Jadi untuk di ruang lingkup di universitas ini mungkin pas waktu itu kebetulan di tahun 2022 itu ada pemilihan duta askara berprestasi, itu Mas Irfan juga ikut itu. Ikut juga? Iya. Wow. Dan Mas Irfan itu jadi duta askara Iya, kewirausahaan. saat itu. Itu masih maba ya kita Dia Fit ya? masih maba banget. Itu udah ikut duta-dutaan itu ya? Iya, betul. Passionnya jadi Acaranya duta. Di Galadharma ya? Di Fit? Galadharma. Oh, Galadharma. Galadharma tahun 2022. Nah, jadi dari situ itu awal motivasi, kemudian pengalaman yang nantinya ingin saya capai selama berkuliah, kemudian tips and trik seperti apa yang akan saya lakukan, dan mungkin berbagai macam aktivitas itu saya torehkan dalam bentuk video ya, karena itu masih finalis waktu saat itu, dan akhirnya bisa tercapai satu demi satu seperti itu, Kak. Jadi berawal dari duta askara berprestasi di 2022 itu. Terus menjadi passion gitu ya? Iya. Jadi duta ini? Iya, jadi semuanya kayak jadi lurus gitu loh, Kak. Jalannya udah gitu ya. Oh, berarti the next bisa jadi next duta apa gitu ya? Indonesia atau apa sih namanya? Bisa disebutin Fitria itu ya. Indonesia, duta Indonesia apa? Duta sampul lain jangan ya. Kalau Mas Irfan gimana? Kalau saya sih yang pertama motivasinya adalah karena saya tuh suka beraktivitas, saya suka berkegiatan, terus juga saya orang yang suka tantangan gitu. Jadi kalau ada kesempatan ya udah cobain aja gitu. Terus di samping itu juga saya kan di sini penerima beasiswa KIPK. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena kan saya sudah diberi amanah nih oleh negara, sudah dikasih kesempatan nih buat kuliah ya, saya jangan cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Nah, itu motivasi saya kayak gitu, Kak. Jadi saya ikuti lomba-lomba, kegiatan-kegiatan, kompetisi gitu. Ya, pokoknya jangan sampai jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Dari awal saya masuk tidak tuh kayak gitu prinsipnya. Oke, karena mendapat beasiswa KIPK Iya. juga jadi harus memanfaatkan Betul. gitu ya. Oke, terus suka nantangin juga nih ya Mas Irfan nih Iya, kayaknya. betul. Suka, Oh, iya. suka nantangin gitu. Dunia itu kayak seperti mendukung gitu ya, banyak sekali tantangan masuk terus oke lah, kerjain aja lah gitu. Gitu. Kalau Naya suka nantangin nggak nih? Gimana ya? Iya ya. Oke Kak, untuk selanjutnya nih dari prestasi yang sudah Kakak dapatkan semua nih ya, sebenarnya cita-citanya tuh apa sih Kak? Mungkin dulu cita-citanya apa, terus sekarang berubah gitu ya, jadi apa gitu? Boleh diceritakan Kak cita-citanya? Oke, cita-cita ya. Dulu sewaktu TK, saya masih ingat banget sewaktu TK itu kan biasanya anak-anak kalau ditanya kamu cita-citanya apa? Jadi tentara, polisi, pilot, masinis, dokter Oh, gitu kan ya, ya. benar-benar. Saya tuh pengen jadi ilmuwan Wih. gitu. Karena somehow saya tuh suka banget sama sains dari kecil. Dari TK itu? Iya, dari kecil saya udah suka eksplorasi dan sebagainya gitu. Kemudian SD, terus SMP itu saya baru jatuh cinta sama matematika. Oh my Gitu. god, jatuh cinta dengan matematika di saat SD. Iya. Sangat gak relate ya, Nay? Iya, betul sih. Tapi terus. saya lulus SD itu awalnya saya nggak bisa matematika, Mbak. Gitu. Jadi yang bilangan positif negatif itu kalau ketemu saya nggak tahu gitu. Ini nanti hasilnya apa itu saya nggak bisa. Tapi ketika SMP, nah ini adalah sosok yang inspirasi. Jadi guru matematika saya ketika SMP itu beneran yang memperhatikan gitu. Kenapa? Apa yang jadi kesulitan kamu di matematika ini gitu. Terus beliau juga ngasih kayak pendekatan gitu ya. Nah dari situ saya jadi termotivasi untuk menjadi seorang pengajar. Gitu. Karena merasa dengan bantuan beliau, saya yang awalnya nggak bisa matematika, kelas 7 ya, kelas 8 tuh saya ikut Olimpiade Matematika Nasional.
Wow. gitu. Bisa secepat itu ya? Iya, perkembangannya betul. gitu. Karena guru itu ya? Iya, karena guru itu, makanya itu benar jadi inspirasi buat saya. Gitu, bahwa guru sebenarnya murid itu nggak bodoh ya. Itu cuman bagaimana cara guru memperlakukannya. Gitu. Cara mengajarnya. Iya, gitu. Terus juga dari situ karena saya merasa diamanahi ilmu juga gitu. Terus kayaknya kok saya berdosa kalau nggak saya ajarkan gitu ya. Nah, maka dari SMP itu saya sering bikin ya kelompok-kelompok belajar, kita belajar bareng gitu. Mungkin kadang teman saya yang menjelaskan, kadang saya gitu. Dari SMP itu sampai berlanjut sampai kuliah ini juga gitu. Dan dari situ cita-cita saya yang pengen banget saya raih adalah menjadi seorang guru atau pengajar sampai sekarang. Ya berarti dari sosok yang menginspirasi, Iya, betul. terus jadi terrealisasi, Betul. sekarang juga malah menjadi inspirasi nih kan. Benar sekali, luar biasa ya. Dan kalau saya lihat-lihat Mas Irfan ini sangat bertanggung jawab gitu ya. Betul. Kan? Tadi bilang karena dapat KIPK harus memanfaatkan Iya, ada, gitu. terus karena ya udah diberi amanah sama gurunya ya tadi harus terus bertanggung jawab gitulah ya gitu. Karena kan semua kan titipan ya, semua itu amanah gitu. Dan suatu saat harus kita kembalikan juga kan. Oke, luar biasa ya, sangat menginspirasi gitu ya. Semoga kita semua bisa menjadi sosok seperti itu. Amin, amin. Kalau Mbak Fitria sendiri gimana? Kalau saya itu dulunya cita-cita dari SD sampai dengan MA itu menjadi dosen. Itu cita-cita awal saya karena yang pertama itu jadi sosok pengajar, apalagi pengajar di lingkup mahasiswa itu kan pasti tantangannya sangat jauh lebih luar biasa ya, karena nanti mereka sudah memiliki sudut pandang dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi mungkin tantangannya jauh lebih beda daripada yang anak-anak gitu kalau dari pemikiran saya dulu. Kemudian waktu saya masuk di sebagai mahasiswa di teknik sipil ini, saya kira dosen itu lebih mengajarkan, akan tetapi saya lebih ke spesifik pengen menjadi insinyur, Kak. Insinyur. Iya, Oke. jadi karena saya lihat banyak sekali jembatan kemudian jalan yang ada di kota saya itu rusak. Jadi untuk merealisasikan dari ilmu yang telah saya dapatkan itu, saya ingin menjadi seorang insinyur dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin, semoga sampai ya. Sangat mulia sekali ya Iya. cita-citanya. Tapi masih linear gitu ya dari awal jadi dosen, pengen jadi dosen kan? Iya. Terus sekarang jadi insinyur, menjadi insinyur. Semoga tercapai cita-citanya. Amin, amin. Oke. Tapi kalau boleh tahu kalian ini ambil skripsi atau non skripsi nih untuk tugas akhirnya? Kalau saya ambil tugas akhir bukan di skripsi, yang jadi skema publikasi gitu. Nah, itu baru ada di FKIP di angkatan saya. Itu pertama. Kalau Mbak Fitria? Kalau saya masih skripsi tugas akhir ya, jadi penelitian, pengambilan sampel, kemudian saya analisis menggunakan software seperti itu. Oke, kalau itu kira-kira gampangan skripsi atau non skripsi nih? Sebenarnya ada plus minusnya ya, gitu ya. Kalau skripsi itu kan memang lebih tebal ya, Fit ya, Iya, lebih tebal, benar. lebih panjang kan kalimatnya gitu. Kalau saya sendiri kan nggak terlalu suka nulis gitu ya. Gitu. Maksudnya nulis yang panjang gitu kan ya. Ya kayak anak matematika banget gak sih? Pengennya tuh yang betul. sat-sat gitu kan. Iya. Nah, makanya saya ambil publikasi. Gitu. Cuman kalau di FKIP itu minimal adalah Sinta 3. Gitu. Nah, awalnya kan minimal Sinta 3. Terus dari pembimbing saya gitu, Pak Megita kalau nonton ya, terima kasih sudah selalu memberi tantangan ke saya. Beliau tuh bilang, terima kasih banget. dia bilang, Scopus ya, gitu. Terus, oke, siapa? Gitu. Berarti nembus nih Scopus? Alhamdulillah tembus Scopus. Wow, luar biasa. Gitu, ya. Berawal dari tantangan dari Pak Megita dan dukungan dari Bu Nina Agustianingrum selaku pembimbing kedua gitu, dan juga bimbingan dari dosen-dosen pendidikan matematika yang lain. Gitu. Keren banget ya, ternyata bisa sampai tembus Iya, Scopus karena alhamdulillah. sebuah tantangan gitu Iya. ya, dari Pak Megita. Kalau Naya sendiri besok mau ambil apa, Nay? Wah, ini masih cari referensi dulu nih ya. Ya, ini cari referensi Iya, dulu kita betul. nanya-nanya Nah, gitu. Better yang mana gitu. Nah, Kak, untuk itu aku juga kepo juga nih ya Kak, saat menjalani skripsi dan juga tugas akhir tadi. Sebenarnya ada nggak sih Kak yang apa ya, saat menjalani skripsi atau tugas akhir itu tuh kayak mengganggu gitu loh Kak? Atau ya udah mengalir aja gitu dan ya akhirnya berhasil gitu? Atau pernah nggak sampai merasa kayak Burnout gitu ya? burn out gitu Kak? Boleh coba dari Mbak Fitri. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau menyerah alhamdulillahnya enggak ya Kak.
Cuma kalau misal ada di fase revisiannya banyak itu tidak memungkiri kalau pusing juga karena kita juga manusiawi ya Kak, mahasiswa. Akan tetapi dari revisi itu tidak berhenti di situ. Jadi saya langsung bergerak kemudian merevisinya dan besoknya lagi alhamdulillah saya balik lagi ke dosennya untuk merevisi yang tadinya salah itu. Jadi ada fase-fase di mana kita sebenarnya harus bangkit dan jangan pernah putus asa sih Kak. Iya, karena target awal kita semua kan lulus ya Kak ya, jadi masuk harus bisa keluar seperti itu kan. Kadang yang susah itu keluarnya gitu. Berarti Mbak Fitria sendiri yang ambilnya skripsi ya Mbak ya? Iya, tugas akhir Tugas akhir skripsi. Kalau dari Mas Irfan sendiri? Oke, kalau kepikiran untuk menyerah sih enggak ya gitu ya. Cuman kalau yang namanya capek kan tetap ada, manusiawi gitu kan. Tapi ketika capek gitu saya kadang kepikiran, dulu saya pasti pernah ngerasain capek juga. Tapi nyatanya bisa kan, berarti capek saya yang sekarang itu juga pasti bisa kelewati gitu loh. Karena waktu itu jujur ketika proses penyusunan tugas akhir itu kan saya posisi di semester 67 gitu, posisi semester 67. Terus saat itu juga kalau di FKIP kan ada program magang kependidikan yang ngajar di sekolahan gitu. Jadi saat itu saya magang di SMP 2 Mertoyudan. Terus pagi itu saya berangkat ke sekolah, apel. Selesai apel, kebetulan pagi itu saya nggak ada jadwal ngajar, saya izin ke SMK 2 Temanggung gitu. Nah, kebetulan saya penelitian skripsinya di sana, saya ambil datanya di sana. Dari Temanggung saya ambil data, balik lagi ke SMP 2 Mertoyudan itu. Terus sana ya ngajar dari siang sampai sore. Sore selesai saya ke kampus bimbingan gitu. Kayak nggak ada stopnya gitu. Iya gitu. Selesai bimbingan. Jadi istirahatnya itu malah di jalan gitu, sampai di jalan gitu kan ya. Oh, wow. Selesai bimbingan, saya langsung kerja ngajar di bimbel gitu. Sampai malam gitu. Setelah saya ngajar, baru deh mengerjakan ya lanjutin skripsinya dan sebagainya gitu ya. Nah, prinsip saya adalah kalau ketika mengerjakan skripsi itu ya terus aja gitu. Kalau nggak tahu ya bimbingan, ada kesempatan bimbingan ya bimbingan, ketemu sama dosen, tanya apa yang bingung gitu. Jangan malah ngilang gitu. Sepadat apapun gitu usahain. Kalau emang skripsi itu kan udah tanggung jawab kita kan ya. Benar. Tetap sediaan waktu lah buat ngerjain. Berarti tetap harus mengerjakan gitu ya, meskipun siklusnya setiap hari padat dan Iya, berulang kali gitu. seperti itu dan capek sekali ya pastinya kalian berdua ini. Oke. Nah tadi kan kita udah nanyain terkait dengan cita-citanya nih yang mau jadi apa. Nah kalau setelah wisuda ini kira-kira kedepannya mau seperti apa dulu? Oke. Kalau dari saya sih setelah ini tentu ingin melanjutkan pendidikan ya Kak ya. Oke. Gitu. Biar semakin banyak ilmu yang saya serap, semakin banyak juga ilmu yang saya sebarkan. Gitu Kak. Terus kalau untuk setelah ya mungkin sambil saya lanjut sekolah kan bisa sambil mengajar juga, karena kan ketika saya kuliah juga sudah sambil mengajar gitu. Pokoknya yang pasti ngajar. Oke, cinta ngajar banget ya. Iya. Oke, kalau Mbak Fitria gimana nih Mbak? Kalau dari saya itu pengen melanjutkan ke S2 Kak sebenarnya. Tapi misal nanti dapat beasiswa alhamdulillah ya langsung bisa lanjut. Tapi semisal belum berkesempatan mendapatkan beasiswa, saya mau kerja terlebih dahulu karena kan saya anaknya hanya anak tunggal nih Kak. Jadi sendiri aja. Kalau nanti meminta bantuan berupa biaya ke orang tua kan terasa memberatkan gitu ya Kak. Jadi saya juga ingin memberikan sesuatu kepada orang tua gitu Kak. Jadi semisal nanti nggak keterima lanjut kerja, baru kalau dapat uang kita sisihkan nabung baru lanjut S2 Kak gitu. Setuju sih, kita penjuang beasiswa ya. Iya betul beasiswa. Semoga tercapai Amin. dan keterima beasiswanya ya, Iya, biar amin. langsung bisa S2 Betul. gitu ya. Oke. Untuk motivasinya nih Kak, dari dulu sampai sekarang bisa sekeren ini nih, apa sih Kak sebenarnya motivasi dari kakak-kakak semua ini? Kayak motivasi hidup gitu ya, mungkin moto yang Moto. pernah entah didengar dari orang tua atau dari siapa dari kecil sampai sekarang hingga bisa memotivasi kalian gitu gimana? Oke. Kalau dari saya sendiri sih pondasi saya itu adalah fastabiqul khairat. Itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi segala sesuatu yang ada di depan mata saya berusaha untuk mengambil kesempatan itu dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Jadi enggak melakukannya setengah-setengah, tapi berusaha untuk maksimal dan totalitas. Iya Kak. Jadi segala hal yang baik, yang positif, yang sekiranya saya mampu,
insya Allah saya ambil gitu. Kan pastinya nanti ada sedikit banyak yang bermanfaat baik itu untuk saya maupun untuk sesama Iya. seperti itu Kak. Oke, karena kalau bermanfaat bagi orang lain itu kita juga seneng. Iya, seneng. Iya, ya. iya, betul sekali. Kalau Mas Irfan gimana? Jadi kalau tadi Fitra moto ya itu? Iya, moto. Oke, saya juga share moto saya ya. Oke. Kalau saya tuh never stop learning, never stop progressing, and never stop inspiring others. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar, berproses gitu. Karena ketika kita belajar, ketika itu juga kita hidup. Gitu. Karena kalau kita udah berhenti, memutuskan berhenti untuk belajar, itu kita nggak lain hanya seperti bangkai yang berjalan di atas bumi. Gitu. Jadi selama kita hidup teruslah belajar, teruslah berkembang. Saya nggak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Gitu. Pokoknya saya harus lebih baik dari diri saya sebelumnya. Itu aja sih Kak. Karena kalau kita membandingkan diri sama orang lain tuh nggak ada habisnya. Gak ada habisnya. Iya kan? Iya. Jadi Kayaknya di gitu. belakang layar nih sering banget ya membandingkan diri dengan orang Nah, lain gitu ya. pokoknya jangan. Kayak mukanya kayak gimana gitu. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu, benar, punya arah tujuannya masing-masing gitu. Yang penting konsisten aja dengan apa yang pengen diraih gitu aja. Oke. Berarti nggak ada batasan usia untuk terus belajar. Iya gitu ya? betul. Oke. Sepanjang hayat pokoknya. Sepanjang hayat, Iya. oke, luar biasa. Nah, berhubung tadi kayaknya kameramen udah ngode-ngode nih, ya. Tinggal 10 menit lagi, bener nggak nih? Oke, terakhir nih ya, boleh dong kasih harapan ke depannya kalian ingin jadi seperti apa, dan motivasi juga untuk Sobat Untidar supaya bisa menjadi seperti kalian itu bagaimana gitu. Silahkan dari Mbak Fitria dulu. Oke, jadi harapan saya itu ke depannya adalah yang pertama itu adalah ingin untuk mengangkat derajat kedua orang tua saya. Karena saya dibesarkan, saya bisa sampai ke titik seperti ini itu tidak luput dari kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan juga mengusahakan yang terbaik. Kemudian selain itu, saya juga ingin untuk memaksimalkan segala yang ada di dalam citra diri saya ini untuk bisa bermanfaat baik itu ke sesama teman maupun ke masyarakat seperti itu Kak. Jadi nantinya ketika kita menjadi mahasiswa itu jangan hanya menjadi mahasiswa yang difokus akademik maupun non akademik, akan tetapi kemampuan soft skill juga perlu kita asah dan juga kita tebarkan seperti itu Kak. Oke. Kalau Oke. Mas Irfan gimana? Ya harapannya sih pengen selalu jadi yang bisa menginspirasi, yang bermanfaat buat orang lain gitu ya, yang bermanfaat buat sesama gitu. Terus juga selalu jadi kebanggaan buat orang tua saya, itu sih yang pasti. Amin. Terus juga untuk apa ya tadi, motivasi atau Buat Sobat pesan Untidar buat sobat nih, kayak Untidar ya. gimana? Iya. Kalau ada kesempatan, ada peluang, itu cobain aja gitu. Karena apa? Di matematika itu ada namanya teori probabilitas, gitu ya, peluang. Gitu. Ketika kita mencoba, kita punya 2 peluang, gagal atau berhasil. Nah, tapi kalau kita nggak mencoba, kita udah gagal dari awal. Gitu. Makanya apapun yang ada di hadapan kalian, selama itu memberikan dampak yang bagus buat kalian, meningkatkan kompetensi kalian, cobalah. Itu sih, Kak. Oke, berarti jangan takut mencoba. Iya, pokoknya jangan takut coba. Karena pilihannya hanya ada 2 nih ya, Iya. berhasil atau gagal. Iya. Atau gagal selamanya nih kalau nggak nyoba Kalau gitu nggak kan nyoba, ya. gagal semuanya. Oke, luar Coba. biasa. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah mau datang di sini untuk melakukan podcast bersama kami, dan juga terima kasih kepada Sobat Untidar yang sudah mendengarkan kami. Ya, semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi bagi Sobat Untidar Amin. semuanya. Iya. tentunya. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknanur Sabrina dan Vinaya Aulia dan juga segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.